Absen anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Wih, Sudah, Pak. siapa itu? Stefanus? Sudah Pak Dwi. Kok berubah wajahnya Stefanus? Siapa itu? Ya, hari ini materinya seperti yang ada di GJ, yaitu tentang manajemen file. Ya. Nah, kemarin sudah kita membahas kenapa kita harus mengatur file-file kita di dalam komputer maupun di dalam HP, ya. Jadi supaya seperti yang digambar kemarin, yaitu tersusun rapi dan file-file yang kita simpan kita tidak lupa menaruhnya di mana walaupun ada fasilitas searching file, ya. Jadi kita mau mengorganisasi file-file yang sama sehingga di dalam pencarian file yang kita buat akan lebih cepat dan kita hafal letaknya ada di mana. Gitu ya, daripada kita mencari di dalam satu hard disk atau di dalam perangkat kita terlalu lama, ada waktu yang kita ambil dan kita buang. Jadi fungsi dari manajemen file, ya kita dapat mengatur dengan baik manajemennya, file-file yang kita atur tidak akan lupa letaknya. Ya. Dan hari ini kita mau membuat bagaimana manajemen file, mengaturnya, membuat folder, kemudian ya membuat folder sesuai dengan kriteria yang kita buat, misalkan gambar sendiri, folder suara sendiri, video sendiri, kemudian gambar sendiri dan seterusnya. Terserah kalian, kalian membuat kriteria-kriteria yang banyak pun tidak ya, bebas kita ya. Asal sama medianya yang kita buat. Oke, Bapak mau share bagaimana caranya membuat folder. Sebentar Bapak mau bagi dulu layarnya. Yang kita buat adalah menggunakan Windows Explorer. Ya. Windows Explorer itu contohnya seperti ini. Gimana cara desktopnya? Windows anti-screen ya, anti-screen saja biar kelihatan jelas. Ya. Kelihatan kah? Ya, anti-screen. Kelihatan, Pak. Ya, jadi ini Windows Explorer bagaimana? Sudah kalau di HP apa ya namanya? Kalau di HP siapa yang tahu? File, my file atau gambar apa ya? Kalau di Android Bapak ini ya my file. Gambarnya seperti folder. Wih, nggak kelihatan. Nah, ini ya. Wih. Ini ya. Kalau di HP. Kalau di komputer Windows Explorer. Ya, gimana caranya? Diklik ini. Nah, ini ya. Kalau di komputer Windows Explorer. Nah, kelihatan ya. Diklik saja nanti muncul seperti yang gambar ini. Oke, kelihatankah? Bapak jadikan satu saja ya. Windows Explorer saja. Windows, kemudian ini. Sudah ya. Nah, kita fokus di sini saja. Dan Bapak mau menerangkan apa itu foldernya, bentuknya ya seperti map-map seperti ini. Dan ini contohnya yang sudah disediakan oleh Windows. Nah, ini kriterianya, ini contoh ya, contoh
kita mau buat sendiri juga tidak apa-apa. Ini ada folder tentang dokumen, ya, dokumen-dokumen apa saja. Kemudian folder untuk file-file yang di-download dari internet, dikumpulkan di sini. Kemudian folder untuk musik-musik, wah, ya, ada di folder sini. Nanti foldernya berbentuk kalian buat seperti ini juga tidak apa-apa. Nanti ada menu yang lain membuat tipe-tipe folder nanti, ya. Kemudian ini ada gambar khusus folder gambar, ya. Kemudian khusus untuk video. Nah, ini yang Bapak masukkan mengkoordinir atau mengorganisasi file-file yang kita buat seperti yang Windows sediakan, ya. Mengerti ya sampai sini? Mengerti ya? Oh ya, Bapak mau ngasih apa itu partisi? Partisi itu di dalam hard disk jumlahnya 1, tapi Bapak bagi 3 partisi. Ini hard disknya cuma 1, tapi Bapak pilah atau Bapak bagi menjadi 3 partisi atau 3 hard disk. Padahal cuma 1, ya. Jadi ada data master ini hard disk. Fisiknya 1, tapi berbentuk virtual Bapak bagi menjadi 3 hard disk. Mengerti sampai sini? Ini namanya partisi. Bisa mengerti anak-anak? Mengerti ya? Jadi jumlahnya hard disknya berapa Pak? Ya cuma 1. Tapi Bapak bagi menjadi 3. Ya, menjadi 3. Padahal hard disknya cuma 1. Mengerti, anak-anak? Jadi itu namanya partisi. Gimana caranya membuat partisi? Wah, itu nanti kalau kalian sudah SMA apa SMK, jurusan TKJ atau apa itu kalian akan diajari membuat sebuah partisi. Ya. Nah, nanti kalau salah, wah, kalau kalian belajar sekarang nanti nggak ngerti gimana caranya, waduh, sudah nggak bisa dipakai nanti hard disknya. Mengerti sampai sini tentang partisi? Bapak lanjutkan ya. Kemudian bagian partisi kalau sudah foldernya kayak tadi berbentuk map. Ya. Ini bentuknya hard disknya, taruh Bapak di sini bagian folder. Windows Explorer ini bagiannya konten atau isi, ya. Kalau Bapak klik bagian ini jadi ini bagian folder-folder. Kemudian bagian kanan ini adalah isinya folder atau konten, ya, kontennya. Isinya apa? Hard disk data ini. Ya, ini isinya. Dari beberapa banyak folder ini ada beberapa file. Ya. Filenya berbentuk seperti ya, bentuk gambar-gambar ini dengan titik extension. Extension itu titik mewakili program apa ini bisa dijalankan, ya. Namanya extension. Jadi ada titik, kemudian beberapa 4 huruf di belakangnya, dan 4 huruf belakangnya ini adalah namanya extension, nama program untuk menjalankan file tersebut. Ya, kalau XLSX ini Microsoft Excel. Kemudian zip ini adalah untuk mengkompres file ini. Namanya file ini ada beberapa file di sini menjadi sedikit dikompres atau ditekan atau dikecilkan. Nanti kalau kalian buka akan file yang ini menjadi besar, namanya kompres. Kemudian docx ini adalah dokumen, doc, Word, Microsoft Word untuk membuat file namanya Icebreak, ya, dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Nah, untuk hari ini kita belajar membuat folder. Misalkan Bapak kasih contoh ada di bagian D ini saja ya, biar cepat. Nama hard disknya, Bapak membuat pembelajaran di sini. Membuat folder, diklik kanan, atau new ini ya, new folder.
Ya. Jadi nanti bagian new ini ada beberapa perintah ini ya. Membuat folder, membuat shortcut, membuat file dokumen seperti ini banyak yang sudah diinstal di komputer. Ya. Kalian klik salah satu nanti membuat file tersebut. Tapi hari ini kita membuat folder saja. Ya, diklik folder, maka namanya new folder, baru diketik. Misalkan tugas 1 judulnya. Gitu ya. Tugas kelas 7. Enter. Nah, nanti kalau sudah nanti diurutkan sama Windows Explorer T, nanti bagian sini nanti Bapak refresh, nah muncul di sini ya. Kemudian diklik 2 kali untuk membuka atau di enter ya. Diklik 2 kali. Nah, seperti ini masih kosong karena baru membuat tadi. Kemudian membuat folder lagi misalkan. Ya, membuat folder sama kayak tadi new folder atau bagian ini. Home. Kemudian ini ada new folder. Ya, ini lengkap ada fasilitasnya. Gitu ya, new folder. Klik, nah muncul seperti ini. Misalkan Bapak mau membagi namanya menjadi 3 bagian saja. Misalkan Bapak mau membuat buah-buahan ya, sayur 2 saja ya, sayur. Kemudian Bapak buat lagi buah. Nah ya, kemudian misalkan Bapak membuat bagian buah ini adalah buah apa kira-kira? Buah. Misalkan buah yang berbulir. Apa? Berbulir itu apa maksudnya? Berbulir itu yang gerombol itu loh ya. Kemudian yang bijian. Misal ini ya contoh. Berbulir ya contohnya. Ini masih misalkan buah apa? Nah, baru kita membuat sebuah file. Ya. Misalkan buah anggur. Dalam file apa? Misalkan teks ya, teks dokumen saja. Klik anggur. Apalagi yang berbulir? Misalkan membuat Excel. Apalagi anak-anak yang buah berbulir? Anggur. Terus apa? Hah? Apa Yus? Lengkeng. Oh, kelengkeng apa? Iya apa? Kelengkeng. Nah, filenya apa lagi? Yang berbulir. Misalkan pakai Word. Apa? Tomat. Hah? Tomat. Iya. Tomat berbulir kah? Apa enggak satu-satu? Apa yo? Yang bergerombol itu rambutan gitu loh. Nah, kan bergerombol. Nah, itu contohnya ya. Kembali lagi ke buah berbulir, sekarang bijian. File, kemudian misalkan pakai Corel. Apa? Mangga. Terus gitu loh. Biar cepet. Apa bentuknya? PowerPoint. Apa bijian? Pepaya dan seterusnya ya. Nah, ini lihat hasilnya Bapak buat tadi. Nah, gampang sekarang membuat folder itu. Ini hasilnya anak-anak. Jadi buah berbulir, bijian, dan sayur. Lihat urut-urutannya, perhatikan. Ya, ini lurus dengan sayur, berbulir sama bijian, satu deret.
Ya, ini artinya dua folder ini ada di dalam folder buah atau subfolder buah. Di dalamnya buah itu ada subfolder. Namanya berbulir dan bijian. Mengerti sampai sini? Mengerti, Pak. Ya, jadi di dalam folder ada subfolder. Ya, di dalam folder tugas kelas 7 ada namanya subfolder buah dan sayur, ya, turutnya ya, lurus-lurusnya ini. Kemudian di dalam buah ada subfolder namanya berbulir dan bijian dan seterusnya. Kalau kalian buat kriteria sendiri di dalam berbulir juga terus ada subfolder sub banyak sekali folder yang kalian buat. Terserah kalian. Nggak dibatasi, Pak. Tidak ada batasan. Ya, kalau kalian nggak jelimet. Begitu anak-anak. Ini cara membuat sebuah folder gampang. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tugasnya apa, Pak? Ada pertanyaan, Abi? Tugasnya apa aja, Pak? Pertanyaannya ini dulu loh. Materi ini ada pertanyaan kah? Bisa mengerti kah semua? Mengerti. Mengerti kah? Oke ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuat sebuah folder. Boleh seperti ini. Nanti difoto. Bagian yang sudah kalian buat seperti ini, misalkan ya. Jadi di dalam tugas kelas 7, buat folder buah dan sayur. Di dalam buah itu ada berbulir dan bijian. Di dalam berbulir itu ada anggur, kelengkeng, dan rambutan berupa file. Ya, walaupun tidak ada isinya ini, hanya berupa file saja. Masih kosong. Kalau kalian klik, baru bisa kalian isi. Mengerti ya? Kemudian di dalam bijian ini ada pepaya dan mangga. Sayur, nah ini ada sayur apa saja? Bapak buat folder saya. Loh, macam sayur itu apa ya? Ya udah berupa file saja, sayur, file saja ya. Nama file sembarang Pak, iya sembarang saja. Pakai zip juga boleh. Sayur, ayam. Wih, siapa ini? Baru mau Kevin. 2 saja cukup. Pakai publisher. Kemudian namanya sayur. Sayur apa Nana? Siapa yang suka sayur? Sup. Oke, ada 2 di dalam sayur. Pak, ini kok nggak kelihatan file-filenya bagian folder? Iya, tidak ada. Ini khusus menampilkan folder saja. Kalau di sini menampilkan folder, subfolder, dan nama-nama file. Ini namanya konten isi. Mengerti sampai sini anak-anak? Jadi kalau kalian buat tugasnya adalah seperti ini hasilnya. Tugas kelas 7, foldernya berisi subfolder buah dan subfolder sayur. Di dalam subfolder buah terdapat subfolder berbulir dan bijian. Di dalam berbulir ada anggur, kelengkeng, file, rambutan. Bijian ada file mangga dan pepaya. Sayur ada file bayam dan sup. Mengerti? Harus bisa seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya. Kalau sudah dibuat, ini dikirim
gambarnya ya. Khusus bagian berbulir saja. Nah, Bapak kasih contoh ini, baru ini di copy atau di crop. Bagian sini sampai folder yang kalian buat. Nah ya, di capture lah. Jadi foldernya dipencet ini, nanti supaya muncul ini, baru di capture gambar folder ini. Nanti Bapak lihat benarkah urut-urutannya seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti Bisa, tentang Pak. tugasnya? Oke Mengerti, ya. Pak. Boleh menggunakan video atau gambar. Kalau video diklik begini saja. Diklik ya, kata Bapak tutup seperti ini, mulai dari awal buka di gini, terus begini, terus begini, ini dibuka sambil dilihat ininya. Nah, ya. Apakah betul seperti ini? Nah, singkat saja. Berarti berapa detik itu? 10 detik cukup. Jelas sama anak? Boleh video? Jelas, Pak. Video saja Jelas, ya, Pak. biar kelihatan. Jelas, Pak. Ya, video. Berapa detik? 10 detik cukup. Mengerti kah? Ngerti, Pak. Oke, Pak. selamat mengerjakan. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sudah absen ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya.